Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim dimanapun berada, yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hadirnya bulan Sya'ban, bulan ke-8 dalam kalender Hijriyah, bulan yang terletak di antara dua bulan mulia, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dengan letaknya yang diapit oleh dua bulan mulia inilah, sesungguhnya bulan Sya'ban mengandung keistimewaan yang dapat menjadi pemantik untuk meningkatkan keimanan dan kualitas hidup kita sebagai seorang muslim. Bulan Sya'ban merupakan pintu bagi kaum muslimin untuk menyambut hadirnya bulan mulia, yakni bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini kita dapat melakukan warming up atau pemanasan dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah ataupun amalan sunnah yang lainnya yang memang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang ada di bulan Sya'ban dan dibalik anjuran untuk memperbanyak puasa sunnah dan amalan sunnah lainnya, tentu ini mengandung rahasia hikmah yang luar biasa. Maka bagi kita yang memahami hal ini, hadirnya bulan Sya'ban tentu akan kita jadikan sebagai momentum untuk mulai mempersiapkan diri kita, melakukan warming up, pemanasan, mempersiapkan diri menjemput tamu agung Ramadan yang mulia. Namun sebaliknya, bagi yang belum memahami adanya keistimewaan dan hikmah yang ada di bulan Sya'ban ini, mereka justru menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan pelampiasan atau bulan aji mumpung. Sehingga muncul ungkapan, mumpung belum Ramadan, kita puas-puaskan. Karena nanti kalau sudah masuk Ramadan, banyak hal yang tidak boleh dilakukan. Na'udzubillah, munculnya kalimat seperti ini, sesungguhnya ini merupakan bentuk betapa tertipu dan meruginya sebagian kaum muslimin karena keawamannya dan karena ketidakmampuannya di dalam memanfaatkan hadirnya bulan Sya'ban ini. Maka pantaslah jika Rasulullah SAW mengungkapkan kondisi ini dalam salah satu hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, di mana dalam hadis ini ada beberapa hal, beberapa poin yang justru ini menjadi keistimewaan yang ada di bulan Sya'ban ini. Hadis tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Usamah bin Zaid qala. Usamah bin Zaid berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Saya tidak melihat engkau berpuasa di satu bulan melebihi puasamu di bulan Sya'ban. Qala, Rasul pun menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Ini adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan di bulan inilah amal perbuatan manusia diangkat menuju Allah Rabb semesta alam. Fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Karena itu aku ingin saat amalku diangkat menuju Allah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i
nomor 2221. Ibu-ibu segenap jamaah Majelis Taklim dimanapun berada yang berbahagia, yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama kaji hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid ini, di mana dari hadis ini ada beberapa poin. Yang pertama, ada di dalam kalimat dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab Ramadan. Rasulullah menyebutkan bahwa bulan Sya'ban ini sebagai bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Ia dilalaikan bisa jadi karena memang letaknya yang berada di antara dua bulan yang menyedot perhatian umat Islam, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab kita ketahui bersama ini merupakan salah satu dari Arba'atul Hurum, salah satu dari bulan yang dimuliakan, di mana di dalamnya ada peristiwa bersejarah, yakni peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW yang sangat fenomenal. Dan bulan Ramadan kita juga pahami bersama bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat dinantikan oleh segenap kaum muslimin, bulan yang dimuliakan karena di dalamnya terdapat kewajiban puasa Ramadan, juga ada peristiwa bersejarah nuzulul Quran, serta berbagai keutamaan lain yang hanya ada di bulan Ramadan. Bisa jadi karena letaknya di antara dua bulan yang mulia inilah, maka bulan Sya'ban dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Bahkan tadi disampaikan banyak sebagian masyarakat awam yang menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan pelampiasan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang melalaikan bulan Sya'ban ini. Poin yang kedua adalah kalimat wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban inilah amal perbuatan manusia diangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi salah satu keistimewaan yang hanya ada di bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan ini. Keistimewaan yang ada di bulan Sya'ban ini yakni diangkatnya, diserahkannya catatan amal manusia menuju Allah. Dan dalam sejarah Islam ada pula peristiwa istimewa yang terjadi di bulan Sya'ban ini, yakni peristiwa perpindahan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis di Palestina menuju Ka'bah atau Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Ini berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Kemudian poin ketiga yang ada dalam hadis tersebut adalah dalam kalimat fa'uhibbu ayurfa'a amali wa ana sha'imun. Rasulullah mengatakan bahwa aku ingin saat amalku diangkat kepada Allah, aku sedang dalam kondisi berpuasa. Tergambar jelas dari ungkapan beliau ini bahwa betapa Rasulullah SAW sangat berkeinginan untuk mengantarkan amalan terbaiknya kehambaan Allah dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah berupa ibadah puasa sunnah. Karena beliau tidak mengetahui secara pasti kapan catatan amal manusia itu diserahkan kepada Allah. Hanya diterangkan bahwa catatan amal manusia itu diserahkan kepada Allah di bulan Sya'ban. Tidak diketahui secara pasti kapan tanggalnya, kapan harinya, pagi atau malam, dan seterusnya. Nah, karena tidak diketahui inilah maka beliau berupaya, karena upaya keinginannya ingin mempersembahkan amalan terbaiknya ketika catatan amal diserahkan kepada Allah, maka beliau lebih banyak melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Dengan satu harapan, ketika amalan beliau diangkat, diserahkan kepada Allah, beliau sedang dalam kondisi melaksanakan bentuk ketaatan kepada Allah, yakni dengan berpuasa sunnah. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa mencontoh
bisa meneladani, meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita memperbanyak amalan puasa sunnah di bulan Sya'ban, kita juga bisa dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah yang lain dengan menggiatkan qiyamul lail, atau dengan memperbanyak tadarus Al-Quran, atau dengan kita bersedekah, membantu sesama. Begitu banyak amalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita dalam rangka kita sangat pula berkeinginan seperti keinginan beliau Rasulullah Muhammad SAW, yakni ketika catatan amal kita diangkat, diserahkan menuju Allah, mudah-mudahan kita sedang dalam kondisi melaksanakan ketaatan kepada Allah. Demikianlah ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim yang berbahagia dimanapun berada, rahimakumullah. Apa yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan berbagai amalan sunnah di bulan Sya'ban ini. Selain agar kita tidak digolongkan kepada orang-orang yang melalaikan bulan Sya'ban yang istimewa ini, juga insya Allah amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini merupakan upaya kita untuk warming up, untuk melakukan pemanasan, persiapan kita dalam menjemput Ramadan yang mulia, agar kita lebih siap dalam memasuki dan menjalani ibadah di bulan suci Ramadan nanti. Wallahu a'lam bis-shawab, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.